Tanggal 1 Januari 2025 bukan sekedar awal tahun baru, melainkan hari pertama bursa transfer pemain sepak bola. Meskipun sebagian besar perpindahan pemain besar terjadi di bursa transfer musim panas, Januari merupakan waktu yang penting bagi tim-tim yang memiliki kebutuhan besar maupun kecil untuk memperbaiki keadaan dengan setengah musim yang masih tersisa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap prestasi klub ke depannya. Dengan mengingat hal tersebut, mengapa para pemain itu begitu didambakan dan apakah para pemain akan hengkang ataukah tetap bertahan di klub lamanya? Alpha Bola telah merangkum beberapa nama besar untuk mengkaji apa yang mungkin mereka lakukan di tahun baru ini. Son Heung-min. Masalah cedera masih menimpa Son, hal yang sangat wajar untuk pemain sayap atletis yang mendekati usia pertengahan 30-an. Namun saat ia bermain, permainannya tetap mengesankan dan membantu. Ia menjadi pengumpan yang lebih efektif dan kreatif musim ini, sambil tetap memberikan kontribusi yang solid dalam jumlah tembakan. Tottenham memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Son selama 1 tahun lagi, yang berarti posisi klub relatif santai. Namun, sumber-sumber mengatakan pemain internasional Korea Selatan itu frustasi karena belum ada pembicaraan yang berarti mengenai kontrak baru. Terutama mengingat musim panas mendatang akan menandai 1 dekade pengabdiannya di Spurs. Manajer Cenk Postecoglou menghargai kualitas dan pengalaman Son. Salah satu tindakan pertamanya di klub adalah mengangkat Son sebagai kapten. Tetapi pemain sayap itu akan berusia 33 tahun pada bulan Juli dan akan ada pengawasan ketat pada tingkat fisik pemain yang sangat bergantung pada kecepatan dan ketajaman gerakannya. Son telah tampil 319 kali di Liga Primer untuk Tottenham dan tetap menjadi sosok yang sangat populer di kalangan pendukung. Kevin De Bruyne. Di puncak karirnya, De Bruyne menghasilkan kombinasi yang luar biasa antara menggiring bola dan kreativitas. Ia telah kehilangan banyak kemampuan 1 lawan 1 karena usianya yang menua dan banyak mengalami cedera, tetapi kreativitasnya masih ada. Meskipun ia tidak dapat diandalkan untuk bermain dalam menit-menit penting, ia dapat bermain cemerlang secara selektif di klub manapun di dunia. Jadi, kecocokannya akan bergantung pada apa yang membuatnya senang. De Bruyne mulai mengadakan pembicaraan kontrak dengan City di awal musim sebelum negosiasi ditunda ketika ia mengalami cedera perut pada bulan September. Berbicara setelah kembali bugar pada bulan November, ia mengatakan bahwa ia terbuka untuk bertahan, tetapi mengakui bahwa ada kemungkinan bahwa ini adalah musim terakhirnya di Stadion Etihad. Kemudian setelah kemenangan 2-0 atas Leicester pada tanggal 29 Desember, ia mengkonfirmasi bahwa pembicaraan belum dilanjutkan. Bagaimanapun, pemain internasional Belgia tersebut telah berjuang melawan cedera dalam 18 bulan terakhir. Dan ada keraguan tentang apakah City akan ingin menginvestasikan lebih banyak uang pada pemain yang sedang berjuang untuk tetap bugar. Neymar. Hampir mustahil untuk percaya bahwa klub besar dengan impian Liga Champions akan bersedia merekrut penyerang mahal berusia hampir 33 tahun yang mencetak gol terakhirnya pada Februari 2023. Meskipun ia telah dibayar tanpa bermain selama 18 bulan terakhir, ia mungkin merasa berkewajiban untuk tetap bersama Al Hilal. Dengan kembalinya Santos ke divisi utama, ada harapan bahwa Neymar akan kembali ke tempat semuanya berawal, bahkan di awal tahun, yang berarti Al Hilal akan memutus kontraknya beberapa bulan lebih awal. Itu tampaknya tidak mungkin, apalagi karena Neymar tidak menginginkannya terjadi. Ia sangat ingin bermain untuk Al Hilal di Piala Dunia antar klub yang baru pada bulan Juni dan Juli. Dan jelas melihat turnamen ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya yang berkelanjutan. Lionel Messi. Pada musim penuh pertamanya di MLS, Messi mencetak rata-rata 1,87 gol dan assist per 90 menit. Rata-rata tertinggi sejak 2012-2013.
dan ia mencetak 20 gol meski hanya menjadi starter dalam 15 pertandingan. Major League Soccer telah menegaskan bahwa mereka ingin ia bahagia berapapun biayanya. Dan tidak ada salahnya jika perbedaan zona waktu saat ia bermain untuk Argentina tidak terlalu melelahkan. Masuk akal bagi pemain berusia 37 tahun itu untuk tetap bertahan di tempatnya saat ini menjelang Piala Dunia 2026. Pemilik bersama klub Inter Miami, George Mas, mengkonfirmasi bahwa semua akan dilakukan untuk mempertahankan Messi di sana. Namun, topik pensiun terus menghantui sang pemain. Mas George menjamin tawaran menarik bagi Messi untuk bertahan setelah tahun 2025. Sementara para penggemar terus memohon kepada pemain tersebut agar tidak pensiun dari La Albiceleste. Tetapi hanya waktu yang dapat menjawab apakah ia memutuskan untuk bermain selama 1 tahun lagi atau pensiun selamanya. Harry Maguire. United memiliki opsi memperpanjang kontrak Maguire hingga 2026 dan kemungkinan besar mereka akan mengaktifkannya untuk melindungi nilainya. Opsi ini juga akan memberi waktu bagi para petinggi klub sebelum memutuskan apakah ia layak mendapatkan kontrak yang lebih panjang. Maguire hampir pindah ke West Ham dengan harga sekitar 30 juta pound sterling pada 2023. Dan masih akan ada pasar untuk pemain berusia 31 tahun itu jika ia tersedia. Selama beberapa musim, United telah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan Yoro, Lisandro Martinez, dan Matej Cech, sehingga menempatkan Maguire di urutan bawah. Dan ia harus bermain secara teratur jika ia ingin mempertahankan tempatnya di skuad Inggris di bawah manajer baru Tuchel. Pada akhirnya, Maguire mengatakan ia ingin bertahan. United mungkin akan mengaktifkan opsi 1 tahunnya, tetapi ia kemungkinan akan menjadi agen bebas pada Juni 2026. Cristiano Ronaldo. Meskipun tidak banyak trofi yang diraih, tampaknya segalanya berjalan cukup baik bagi pemain berusia 39 tahun itu. Ia menghasilkan banyak uang, ia masih mencetak kurang dari 1 gol per pertandingan untuk klubnya, dan meskipun tidak ada kompetisi elit, ia tetap memiliki pengaruh besar di tim nasional Portugal. Cristiano Ronaldo terus mencetak gol di Arab Saudi. Perannya di Al Nassr terus berlanjut sebagai pemain waralaba tidak hanya untuk klubnya, tetapi juga di Liga Pro Saudi. Kemungkinan besar ia akan tetap di negara ini karena gajinya tidak terjangkau untuk klub lain. Dan keterlibatannya terhadap Piala Dunia Saudi pada tahun 2034 adalah kuncinya. Ia adalah duta besar sepak bola saat ini di negara tersebut dan diharapkan ia memperbarui kontraknya. Menurut sumber di sekitarnya, ia masih bahagia dan bertekad memecahkan rekor. Ia telah memainkan 37 pertandingan dan mencetak 32 gol, angka yang masih gila di usianya yang ke-39. Level kejuaraan Saudi memang rendah, tetapi itu tidak menghentikan Ronaldo untuk terus meningkatkan rekornya, yang merupakan salah satu tujuannya. Kita lihat saja apakah ia mencoba untuk tampil di Piala Dunia berikutnya di Amerika Serikat, karena rumor di Portugal tentang kelanjutannya di tim nasional semakin umum. Saat ini satu-satunya hal yang jelas adalah ia tidak berencana untuk pensiun di akhir musim.